Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi pada sesi kedua atau pertemuan kedua mata kuliah governance digital. Ini diperuntukkan untuk semua kelas ya. Kelas A, kelas B, dan kelas C. Pada sesi kali ini, seperti yang sudah ditulis dalam RPS, Rencana Pembelajaran Semester, dan sudah disampaikan di LDIRU, ya. Judul dari pembahasan kita ini adalah Top Technology Trends in Government for 2021. Ini masih sangat baru, ya, masih sangat baru. Anda beruntung mendapatkan materi yang sangat baru. Namun maaf, masih dalam bahasa Inggris. Nanti saya akan bantu menjelaskannya bagaimana maksudnya dalam bahasa Indonesia. Ya, saya mulai dari PowerPoint-nya ya. Nah, ini materinya. Ya, kita mulai, yaitu Top Technology Trends in Government for 2021. Nah, ini bersumber dari Gartner, ya, satu organisasi konsultan dalam teknologi dan investasi. Ini penyusunnya, saya hanya menyampaikan, mempresentasikan di sini, hanya menjelaskan. Ini masih sangat baru, 1 Maret 2021. Ya, kita langsung. Anda harus serius ya untuk mendengarkan ini, menyimak ini, karena ada sesi ya. Di sesi ini ada tugas ya. Tugasnya gampang, membuat resume isi kuliah ini dan disubmit di LDIRU. Namun ingat, tugas ini berbatas waktu ya. Karena materinya dalam bahasa Inggris, Anda harus benar-benar memahami ya apa yang saya sampaikan nanti. Yang saya sampaikan dalam bahasa Indonesia, namun slide masih campuran, ada yang bahasa Indonesia dan ada yang masih bahasa Inggris. Ya, kebanyakan masih bahasa Inggris, tapi saya berusaha untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Nah, materi ini bersumber dari Gartner Incorporated. Ya, jadi perusahaan riset teknologi informasi dan firma penasihat Amerika Serikat yang bermarkas di Stamford, Connecticut, Amerika Serikat. Jadi semacam perusahaan konsultan teknologi. Ya. Gartner umumnya mengulas informasi pasar terkini yang berkaitan dengan dunia teknologi informasi. Kemudian riset dan penasihat global yang menyediakan informasi, saran, dan alat untuk pemimpin di bidang teknologi informasi, keuangan, SDM, layanan dan dukungan pelanggan, juga tentang komunikasi, hukum, kepatuhan, pemasaran, penjualan, dan lain sebagainya. Dan khususnya untuk materi kali ini, target utama penggunanya adalah Chief Information Officer. Jadi dalam satu perusahaan atau pemerintah, ya, dalam ini pemerintah, Chief Information Officer adalah pejabat yang paling bertanggung jawab terhadap masalah informasi. Biasanya berkaitan dengan sistem informasi, dengan teknologi informasi. Ya, kita mulai. Jadi di dalam dokumen Gartner ini dimulai dari opportunities atau peluang, new opportunities atau peluang baru. Karena dalam masa pandemi semacam ini, ya sekarang ini kita rasakan, ternyata telah mendorong percepatan inovasi digital dalam berbagai sektor pemerintah di berbagai belahan dunia. Jadi malah mempercepat adanya inovasi digital, kita rasakan. Ya. Dulu kita nggak pernah pakai LDIRU, hanya beberapa. Sekarang kita dipaksa pakai LDIRU, pakai e-learning semua. Nah itulah makanya ada inovasi-inovasi karena keterpaksaan. Kemudian ada percepatan atau akselerasi dalam inovasi teknologi digital
yang membawa para pemimpin birokrasi ke arah kesempatan untuk apa saja? Ada 3 hal. Jadi nanti apa yang saya jelaskan yang bersumber dari Gartner ini juga bersumber dari 3 hal ini. Temanya sekitar 3 hal. Yang pertama adalah kesempatan untuk build trust in government among citizen. Jadi membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tapi bagaimana nanti menggunakan teknologinya? Nah, itu kesempatan pertama ya, para pemimpin birokrasi ya, pemimpin sektor publik ya, dalam percepatan akselerasi digital yang disebabkan oleh pandemi ini. Jadi build trust yang pertama. Yang kedua adalah agility. Agility in response to a rapidly changing world. Kira-kira kalau diterjemahkan jadi kelincahan dalam menanggapi dunia yang berubah dengan cepat. Jadi kesempatan harus dibangun kesempatan ya, adanya kelincahan dalam menanggapi dunia yang berubah dengan cepat. Sekarang dunia berubah sangat-sangat cepat. Ya, teknologi berubah dengan cepat, kemudian masyarakat juga perilakunya karena pandemi berubah dengan cepat. Ya, organisasi publik itu harus punya kelincahan. Dengan teknologi apa? Nah, nanti disampaikan. Kemudian increase resilience of the public sector workforce and institution. Ya. Adanya peningkatan resilience itu ketahanan, ya, ketahanan atau ketangguhan. Ketangguhan siapa? Pegawai atau ASN kalau di Indonesia. Jadi kesempatan untuk meningkatkan ketahanan para pegawainya, ya, dan ketahanan organisasinya, institusi sektor publik itu sendiri. Itulah peluang ya, peluang dengan adanya pandemi, kemudian ada inovasi digital, ya, intinya harus ada dibangun kepercayaan publik, trust, kemudian kelincahan, ketiga adalah ketahanan. 3 hal yang mewarnai top 10 teknologi trends in 2021 ini. Ya, kita mulai. Jadi 3 hal ini sudah dibuat tabel atau metrik ya. Trusted, agile, kemudian resilience. Itu sudah dibuat. Masing-masing sudah ada sudah di breakdown. Masing-masing sudah di breakdown apa saja teknologinya. Sebelum berbicara tentang apa saja teknologinya, saya sampaikan dulu di bawah itu ya. Ada composable government enterprise. Apa maksudnya? Jadi di samping ada kesempatan ya 3 ini ya. Tren 3 ini, kesempatan dan tren 3 ini namun dibingkai oleh composable government enterprise. Apa itu composable government enterprise? Kira-kira pemerintah atau birokrasi itu bisa diubah komposisinya. Berarti ada perubahan organisasi. Ada reformasi birokrasi. Itu intinya itu. Jadi dengan adanya 3 kesempatan trusted, agile, kemudian resilience ini, kemungkinan organisasi harus berubah. Ya, kita mulai dari yang pertama, trusted. Trusted adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ya, tadi sudah. Teknologi yang tren nantinya, yang sekarang tren dan nantinya akan lebih banyak digunakan, ada 3. Adaptive security, kemudian yang kedua adalah citizen digital identity, kemudian yang ketiga adalah multi-channel citizen engagement. Ini teknologi yang berkaitan dengan trusted. Kemudian ada juga teknologi yang berkaitan dengan kelincahan, agility. Ya. Maksudnya di sini adalah kelincahan dalam menanggapi dunia yang berubah dengan cepat. Ya. Apa itu teknologinya? Yang pertama adalah anything as a service. Yang kedua, accelerated legacy modernization. Yang ketiga adalah case management as a service. Kemudian
Teknologi yang berkaitan dengan resilience, dengan ketangguhan atau ketahanan. Ketahanan siapa? Ketahanan pegawainya dan ketahanan organisasinya. Teknologinya apa? Hyper connected public services. Kemudian operationalis, analytics. Kemudian yang ketiga adalah data sharing as a program. Nah, inilah yang berkaitan dengan ketahanan pegawai dan lembaga. Jadi ada 9 trends teknologi ya yang disarankan oleh Gartner ya yang diperuntukkan untuk masa depan, apalagi dalam masa pandemi dan masa normal semacam ini. Ya, kita lanjut satu-satu apa saja. Ya, dari trusted, adaptive, citizen, dan multichannel itu apa, dan lain sebagainya. Ya. Sebelum ke masing-masing teknologinya, tadi di bawah itu dibingkai oleh composable government enterprise ya, atau reformasi birokrasi ya. Apa itu maksudnya ya. Jadi kalau organisasi itu menerapkan itu, maka siap-siaplah organisasi pun harus menyesuaikan ya, harus berubah ya. Namun berubah itu harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah digital leadership-nya. Karena di sini dikatakan digital leadership is essential for government organization. Ya. Kepemimpinan digital dalam organisasi publik itu sangat penting untuk membangun kemampuan yang diperlukan ketika harus berubah. Ya. Digital leadership. Sebelumnya mata kuliah kepemimpinan juga berbicara tentang e-leadership. Mudah-mudahan masih bisa dipahami ya. Dan sekarang ini juga kelihatan ya, organisasi publik yang pemimpinnya itu melek teknologi digital, itu akan lebih cepat dalam penanganan pandeminya atau dalam penataan pegawainya ketika harus bekerja dari rumah. Nah, ini sangat penting digital leadership ini. Apalagi dengan adanya WFH ya, yang proses manajemen dikerjakan secara digital. Nah, itu sangat diperlukan digital leadership ini. Karena banyak orang yang beranggapan ya WFH ini dianggap libur. Padahal sama sekali tidak libur ya, bukan libur tapi bekerja dari rumah. Nah, pemimpin yang punya digital leadership itu bisa mempunyai kemampuan bagaimana men-shifting ya, menggeser atau merubah beralih yang tadinya konvensional ke serba digital. Itulah pemimpin yang punya digital leadership. Kemudian siap-siap juga ada merubah struktur organisasi. Sekarang ini sudah dirasakan ya. Struktur organisasi bisa berubah. Ya, yang lebih kuat sekarang ini orang-orang yang berkaitan dengan teknologi. Berubah eselonisasi juga sudah dirasakan ya di organisasi pemerintah sekarang ada perampingan, ada struktur organisasi yang berubah. Eselon itu sudah disederhanakan. Ya. Kemudian tentu saja membutuhkan kemampuan dan tambahan pegawai. Itu sangat dirasakan ya. Dengan adanya pandemi harus WFH, bekerja dari rumah dengan teknologi digital, pegawai harus punya kemampuan mengimbangi teknologinya. Ya. Itu sudah satu keharusan. Kemudian berkaitan dengan composable government enterprise ini ada yang harus diperhatikan adalah pencitraan ulang pelayanan publik yang semakin efektif dan membangun kepercayaan konstituen atau pengguna membutuhkan visi yang jelas dari seorang pemimpin digital yang siap beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Jadi dengan adanya perubahan organisasi yang disebabkan oleh perubahan teknologi, perubahan perilaku orang, apalagi new normal, itu membutuhkan visi yang jelas dari seorang pemimpin digital. Tentu saja harus merencanakan sesuatu ke depan itu seperti apa.
Ini bagian dari adaptasi dari perubahan lingkungan. Nah, teknologinya itu apa saja? Nah, ini yang akan disampaikan ya di materi ini. Ya, ini yang pertama yaitu yang berkaitan dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pemerintah, trusted ya. Adalah adaptive security, teknologi adaptive security. Apa itu? Yaitu penerapan teknologi digital yang terintegrasi membutuhkan sistem keamanan digital yang handal. Jadi intinya adalah security. Teknologi digital diterapkan, tapi harus dipikirkan juga keamanan digitalnya. Jangan sampai berlubang sehingga gampang disusupi oleh hacker. Intinya itu. Kemudian ada di sini yang harus dipentingkan juga adalah cyber security. Keamanan cyber, keamanan di dunia cyber itu menjadi sangat urgent, seperti ya padanannya adalah seperti imun tubuh manusia. Ya, sekarang ini sedang populer sekali ya imun ya, karena kita supaya tidak sampai terkena COVID, katanya imun tubuh harus kuat. Namun harus perhatikan imun dari teknologi digital itu juga harus dibangun, namanya cyber security. Jangan sampai ada virus masuk juga ya. Itu berbahaya. Virus masuk yang disusupkan oleh para hacker dan cracker. Inilah pentingnya cyber security karena punya kemampuan untuk memprediksi, mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap penyerangan. Jadi kalau sistem informasi, teknologi informasi yang cyber security-nya bagus, punya kemampuan untuk ini, memprediksi, mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap penyerangan. Kemudian pelayanan dan penyimpanan data sekarang ini trennya itu menggunakan cloud service. Teknologi awan ya. Datanya disimpan di dunia maya sudah, bukan di hard disknya, di servernya organisasi yang bersangkutan, tapi datanya di dunia maya, di cloud namanya. Dan ini membutuhkan sistem keamanan yang handal. Dan perlu juga diterapkan manajemen resiko. Jadi bagaimana nantinya mitigasinya jika terjadi kasus. Bayangkan kalau data tentang kependudukan Indonesia dibobol oleh hacker. Mitigasinya gimana? Nah, itulah mitigasi keamanan data. Harus dipikirkan. Kemudian cyber security yang robust itu yang handal ya. Itu mahal. Sehingga membutuhkan biaya pengembangan dan konsultan ya. Bisa juga ada dedicated system, ada pegawai yang khusus ya. Jadi orang yang mengurusi cyber security di satu organisasi, baik publik atau privat, itu punya dua kemungkinan. Apakah meng-hire dari luar, macam konsultan, tenaga ahli dari luar, atau punya sendiri. Kalau dari luar tergantung. Kalau punya sendiri memang sudah terjamin. Namun yang menjadi masalah adalah dedicated system, ya, pegawai yang sudah didedikasikan khusus untuk organisasi yang bersangkutan itu butuh upgrade kemampuan. Ya, harus selalu di-upgrade kemampuannya karena teknologi security di dunia cyber ini semakin berkembang sangat cepat. Ya. Kalau enggak difasilitasi untuk belajar kebuntal-buntal. Itulah perlunya ada upgrade kemampuan. Kemudian yang jadi masalah adalah ahli cyber security itu sangat dibutuhkan oleh banyak pihak. Sehingga lembaga pemerintah bersaing untuk mendapatkannya dengan pihak swasta. Ya. Apalagi swasta bayarannya lebih gede, ya, milih swasta. Nah, itulah makanya ahli cyber security di pemerintahan mungkin tidak banyak.
Ya, berikutnya yang kedua adalah bentar, ada sedikit masalah di ya citizen digital identification. Apa itu? Citizen digital identification itu didefinisikan ya secara apa? Yang paling sering didefinisikan sebagai electronic identification, EID. Jadi identitas elektronik ya, atau authentication and electronic signature in online government services. Jadi di sini ada istilah apa? Tanda tangan digital secara apa? Secara elektronik di dalam pelayanan publik, organisasi pemerintah. Itulah citizen digital identity. Kemudian kontemporer ya, selama ini definisi citizen digital itu apa? Berkaitan, mengidentifikasikan berkaitan dengan yang pertama adalah age validation while preserving. Jadi, digital identifikasi ini yang apa menjadi kunci utama adalah memvalidasi umur, siapa yang berhak masuk dan tidak, umurnya berapa, sambil menjaga privasinya. Jadi kalau ada akses-akses yang diakses oleh anak-anak, boleh enggak ini? Nah, itulah apa age validation. Yang kedua adalah sharing identity data through digital wallet. Jadi kalau kita sharing data kaitan dengan identitas kita, apalagi apa untuk transaksi. Jadi through digital wallet itu dompet digital. Ya. Itu menjadi apa? Perhatian dalam trust ini, kepercayaan ini. Ya. Digital wallet seperti OVO ya untuk yang fintech itu atau e-money itu namanya digital wallet. Atau acting as a delegate, ya, delegate for a parent or a company, kartu keluarga contohnya di sini. Jadi kalau ada orang mewakili keluarganya atau perusahaannya, ya, itu tentu saja ada database-nya. Itu orang-orang benar berhak mewakili atau tidak. Nah itulah intinya itu. Berarti kan harus ada apa database tentang kayak kartu keluarga tadi. Kemudian near future oriented, jadi orientasi yang sebentar lagi ya, orientasi sebentar lagi itu akan ada pertumbuhan ya convergence of physical and virtual identities. Jadi ada penggabungan antara identitas yang secara fisik ya ini fisik dengan identitas secara virtual. Ya, mungkin kita punya apa ya? Punya semacam avatar nantinya di dalam sistem apa kependudukan kita ya. Secara virtual kita dikenal seperti apa? Ya, secara fisik seperti ini. Ya, itu apa? Nanti akan tumbuh di situ ya, akan berkembang. Kemudian when digital identity data flows seamlessly ya, ketika ada aliran ya, aliran data tentang identitas digital ya, itu berjalan tanpa halangan antara individu, organisasi, dan kaitannya dengan objek-objek pengambilan keputusan, maka yang menjadi isu adalah sovereignty over digital identity. Yang menjadi isu adalah apa kedaulatan kita, ya, privasi kita menjadi apa terganggu. Nah itu kedaulatan kita yang akhirnya menjadi kontroversi secara politik. Nah ini dikatakan di sini adalah as a result of the pandemic, many government agencies release the
importance of providing and validating identity information remotely for resilient operation. Jadi karena adanya pandemi ini maka pemerintah ya itu sadar pentingnya penyediaan data ya identitas yang tervalidasi yang dapat di remote ya, yang dapat di remote yaitu untuk operasi atau ya transaksi kaitannya dengan penanganan COVID pandemi. Contoh di Indonesia itu sudah ada aplikasi yang namanya Peduli Lindungi. Mudah-mudahan Anda sudah download ya. Ada di Play Store. Ini berbasis Android. Ya. Nanti ada kaitan juga di slide berikutnya. Kemudian dari Citizen Digital Identity ini ada yang namanya public perception. Ya, public perception yang masih gamang, masih ragu karena berkaitan dengan privasi dan kedaulatan tadi. Karena ada yang namanya biometrics. Ya, biometrics itu contoh biometrik itu adalah sidik jari. Ya, sidik jari sebagai identitas kita sering sekali menggunakan sidik jari. Minimal kalau kita membuka HP kadang pakai biometrics ya. Itu sidik jari itu termasuk biometrik kaitannya dengan digital identitas. Ya. Apakah kita yakin itu tidak disebarkan nantinya, tidak disalahgunakan identitas kita yang sangat penting ini? Bahkan ada isu juga ya kaitannya dengan privasi kedaulatan, katanya vaksin dipasangi chip ya, awal-awal kan dulu seperti itu sehingga banyak orang yang ragu untuk divaksin ya. Itu kaitannya dengan trust sekali lagi ya. Kemudian yang ketiga dari trust ini adalah multi channel citizen engagement, yaitu keterlibatan warga melalui multi channel ya. Multi channel adalah banyak saluran ya, bagaimana keterlibatan warga ini difasilitasi melalui banyak saluran. Ya, difasilitasi melalui banyak saluran. Bisa dua arah, ya, bidireksional, ya, atau sampai melewati organisasional boundaries, sampai melewati batas-batas organisasi, batas wilayah. Kemudian pemerintah harus mentaati regulasi dalam memanfaatkan data pribadi masyarakat. Ini sangat penting ya. Jadi pemerintah benar-benar mentaati menjaga data pribadi yang sudah diupload di sistemnya, umpamanya Peduli Lindungi umpamanya. Ya. Data nomor KTP-nya, mungkin ya, HP-nya, lokasi rumahnya di mana, macam-macam. Karena data itu bisa dijual atau dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis dan politik. Dijual umpamanya saya sering sekali ditelepon ya oleh asuransi ya, perusahaan asuransi atau bank ya, yang menawarkan produk. Ternyata ditelusuri itu data dari bank ya, nomor HP saya. Sehingga saya selalu memblok ya telepon-telepon yang berkaitan dengan penawaran-penawaran seperti itu. Atau bisa dimanfaatkan untuk politik ya, untuk kampanye dan lain sebagainya, atau untuk analisa atau untuk survei tentang politik. Untuk itu pemerintah itu harus invest di teknologi yang berkaitan dengan bagaimana keterlibatan warga masyarakat itu melalui banyak teknologi. Kemudian pemerintah harus membuat create holistic engagement plans. Ya. Jadi rencana bagaimana perencanaan supaya keterlibatan masyarakat itu secara holistik, ya, secara menyeluruh, ya, yang bisa bermanfaat bagi perorangan, ya, bagi orang yang ada di remote area ya, yang jauh, baik secara tatap muka atau tidak tatap muka interaksinya.
Nah, inilah yang dimaksud dengan multi-channel citizen engagement. Nah, ini. Ya, kemudian tadi trusted, ya. Yang kedua adalah agile, tentang kelincahan. Kelincahan itu dimulai dari anything as a service. Kalau disingkat itu XaaS, SaaS. Ya. Anything is a service. Is apa? A cloud only sourcing strategi. Ya. Jadi satu strategi yang merangkul memperoleh apa? Full range of business IT, business and IT service on subscription basis. Jadi XaaS atau anything as a service itu adalah suatu pelayanan yang bisa berupa cloud. Strategi yang bersumber dari apa? Pelayanan yang bersumber dari cloud ini, yang menggunakan teknologi cloud intinya. Yang dapat merangkul itu mencakup ya full range of business IT service. Jadi semua urusan ya, urusan bisnis atau urusan yang ada di lembaga pemerintah itu apa dilakukan secara cloud dan subscription basis. Jadi berbasis langganan. Contoh adalah apa? Saya langganan YouTube, itu subscription ya, langganan YouTube sehingga harus bayar per bulan pokoknya. Itu subscription basis. Kalau tidak bayar berarti harus siap-siap mendapatkan iklan. Anything as a service itu maksudnya semua pelayanan dilakukan berbasis IT, cloud, dan langganan. Itu intinya. Jadi pelayanan itu berbasis IT jelas. Tidak harus datang ke kantor dan lain sebagainya. Cloud, datanya itu tidak harus ada di servernya pemerintah, tapi di mana saja, di awang-awang sudah. Gampangnya gini, cloud itu. Saya sekarang ini menggunakan laptop, ya. Datanya bukan di laptop saya, tapi di Google Drive dan di Dropbox. Jadi saya menggunakan alat apapun, HP saya gunakan, nyimpennya bukan di HP, tapi di cloud. Lebih banyak di Dropbox saya. Kadang ada di Google Drive. Itulah sudah teknologi cloud. Kemudian berbasis langganan. Ya. Jadi kalau sudah langganan, berarti sudah masuk database-nya di situ. Kemudian ada aplikasi ya untuk pelayanan ya, key service delivery application ya. Aplikasi kunci untuk pelayanan publik, contohnya adalah unemployment insurance. Jadi aplikasi untuk asuransi bagi yang tidak bekerja, ya, orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Kemudian aplikasi driver's license, licensing, semacam surat izin mengemudi. Kemudian tax collection, aplikasi untuk pembayaran pajak. Dan dengan adanya anything as service ini perlu adanya evaluasi dari pegawai ya, pegawai yang ngurusi pengadaan investasi IT yang berkaitan dengan pengembangan teknologi pelayanan ini. Nah, inilah bagaimana mengembangkannya, bagaimana menyediakan IT-nya. Itu ternyata di organisasi publik itu menjadi masalah karena tidak semua organisasi publik punya orang itu. Ya. Jadi yang menjadi isu masalah di situ. Kemudian yang kedua dari sisi kelincahan agile ya, ada accelerated legacy modernization. Jadi dibandingkan dengan kalangan bisnis ya, infrastruktur dan sistem informasi pada lembaga pemerintah itu diakui lebih tertinggal. Karena itu perlu dilakukan percepatan dalam modernisasi sistem lama. Jadi diakui ya baik kayak di Indonesia, di Amerika pun sama ternyata.
bahwa sistem informasi dan teknologi untuk sektor publik ternyata lebih ketinggalan. Yang lebih cepat, yang lebih modern ternyata adalah organisasi bisnis. Dan di sini dikatakan untuk mengantisipasi next disruption, ya, maka pemerintah perlu mengadopsi sistem baru yang didesain dengan modular arsitektur. Nah, kita tidak bahas modular arsitektur, sangat teknis. Ini salah satu model pengembangan software. Kemudian juga harus mengadopsi ya teknologi seperti public cloud ya. Sekali lagi ya, ada juga cloud lagi di sini. Jadi nyimpen data itu sudah di mana-mana sudah. Tidak berbasis pada satu server saja. Ya, apalagi pada satu laptop ya. Kemudian ada API ya, Application Programming Interface Management. Ini perlu dikembangkan ya di dalam organisasi publik. Termasuk apa? Software yang berkaitan dengan bagaimana membuat platform. Platform itu adalah semacam aplikasi-aplikasi. Ya, itu juga harus dipikirkan oleh organisasi publik. Kemudian government CIO ya, pejabat yang bertanggung jawab terhadap informasi dan teknologi itu nantinya akan bertarung dalam masalah anggaran. Karena untuk mengembangkan ini butuh biaya, butuh budget, butuh anggaran. Sehingga ini akan bertarung dengan prioritas-prioritas investasi yang lain. Kemudian, many government are placing increased trust in, nah ini penting sekali ini, hyperscale cloud providers. Jadi banyak organisasi pemerintah nantinya ya ini karena tren ya ini disarankan oleh Gartner itu akan meningkatkan dan semakin percaya pada provider penyimpanan data secara cloud yang hyperscale yang kapasitasnya itu semakin besar hyperscale gitu. Itulah bisnis cloud computing ya cloud itu sangat berkembang nantinya. Bahkan kita kalau pakai komputer ya tidak perlu punya aplikasi sendiri. Sebenarnya MS Office, tapi MS Office-nya itu juga pakai dari internet langsung cloud. Ini sudah biasa. Kalau kalian menggunakan Google Drive kan sama ya. Jadi langsung menggunakan word-nya ya di internet, bukan pakai word yang ada di laptop kita. Itu sudah hal yang sangat biasa. Kemudian berikutnya adalah Cache Management as a Service. Jadi di sini dikatakan a modular and interoperable approach. Ya, jadi pengembangan teknologi yang kaitannya dengan pelayanan dan lain sebagainya itu disarankan menggunakan tadi metode modular. Ya, kita tidak perlu bahas itu, tapi yang perlu di sini adalah interoperable approach. Ya, ini saya di bawah keterangannya. Interoperable itu bersifat terbuka, terkoneksi dengan sistem atau aplikasi lain. Ini contohnya begini. Jika satu organisasi pemerintah sudah punya sistem informasi sendiri, kemudian akan ditambah dengan sistem informasi lain yang bersumber dari organisasi lain, itu harus bisa langsung cloud integrasi. Nah, itu namanya bersifat terbuka, terkoneksi dengan sistem lain. Jangan sampai nantinya terpisah-pisah. Ya. Contoh, Unsid punya LDRU, ya, punya sistem informasi akademik, namanya. Itu kalau ditambah dengan sistem lain yang diwajibkan oleh pemerintah, umumnya pemerintah dikti, itu langsung cloud masuk di situ. Itu namanya sistem informasi yang interoperable. Interoperability, kemampuan untuk berinteraksi dengan platform atau sistem lain. Nah, ini yang Cache Management as a Service itu maksudnya kira-kira seperti ini, sehingga pengembangannya harus melalui 4 prinsip ini: modularity, autonomy, orchestration,
atau discovery. Nah, ini syarat supaya bisa interoperable. Ya. Yang terakhir ya, resilience kaitannya dengan ketangguhan atau ketahanan. Sarannya adalah ada teknologi yang hyper connected public services. Jadi pelayanan publik yang tadi hyperscale penyimpanannya ya, sekarang ini public service-nya, pelayanan publiknya itu hyper connected. Jadi terkoneksi ke tingkat tinggi, kemana saja sudah terkonek. Untuk apa? Terkonek ke siapa saja, ke whole of government ya. Jadi keseluruhan government ya, yang menggunakan berbagai macam teknologi. Kemudian ada juga tool of platform to automate. Untuk apa? Yang diperuntukkan untuk berbagai apa proses ya. Berbagai proses bisnis. Ya. Jadi intinya adalah hyperconnected public service ini adalah bagaimana public service ini terkoneksi satu sama lain. Contoh adalah jika kita sudah vaksin umpamanya, itu sudah diketahui oleh terkonek juga ke puskesmas umpamanya, terkonek juga ke pelayanan publik lain. Ya. Kemudian semuanya nanti dibuat serba otomatis. Jadi pelayanan publik terkonek satu sama lain dan berjalan secara otomatis. Ibaratnya dikatakan biarkan sistem yang bekerja secara otomatis, tidak ada manual lagi. Contoh apa? Ketika kita masuk ke kantor umpamanya ya, itu sudah tidak perlu ditanya lagi KTP, suruh bawa KTP apalagi mengumpulkan fotokopi KTP ya. Dengan petugas pelayanan publik tahu nomor HP kita atau nomor KTP kita, itu otomatis akan terhubung ke Disdukcapil atau apa dan lain sebagainya. Kemudian nantinya akan ada hyper automation. Jadi highlight otomatis. Pelayanan publik itu serba otomatis dan minimal human intervention. Intervensi dari manusia itu minimal. Nah, itu nantinya akan ke sana. Ya. Banyak pelayanan publik yang tidak membutuhkan sentuhan manusia. Parkir aja kan kalau di sini sudah ya. Jadi tinggal ambil kantor. Nah, nantinya pakai teknologi FRID. Ya, FRID itu parkir sudah tidak perlu kita ngambil kartu lagi, tapi mobil kita sudah dipasangi semacam sinyal FRID. Itu nantinya akan dikenal oleh mesin parkir. Ya, dikenal oleh mesin parkir sehingga tidak perlu ada sentuhan di situ. Kemudian hyperotomatisasi ini akhirnya membutuhkan teknologi apa? The tools include artificial intelligence. Intelijen buatan. Ada juga machine learning. Kemudian event driven software architecture. Dan beberapa tipe teknologi otomatisasi yang dapat membantu untuk pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Ya, itulah ke depan itu teknologi pelayanan itu semakin terkonek, kemudian semua serba otomatis. Dan hyperconnected ini membutuhkan adanya transformasi. Ya. Dan ada prinsip yang harus dipenuhi, everything that can and should be automated will be automated. Ya. Semuanya yang dapat dan harus diotomatisasikan nantinya juga akan otomatis. Ya. Everything that can and should be automated will be automated. Ya. Jadi suatu keharusan ya. Sentuhan manusia itu akan semakin berkurang. Itulah tren ke depan. Jadi kalian harus bekerja di organisasi publik, jangan sampai nanti yang kira-kira nanti akan digantikan oleh mesin pekerjaannya. Ya, nanti nggak kepake. Ya, yang berikutnya
operasionalis analytics, ya, yaitu strategi dan adoption, ya, penerapan sistematik dan strategi yang berkaitan dengan data driven teknologi yang diarahkan atau dilandasi oleh data, seperti AI, ya, artificial intelligence, machine learning, ya, dan advanced analitik yang tingkat lanjut itu akan menganalisis each stage of government activity. Jadi semua aktivitas organisasi pemerintah itu bisa di-grab, ya. Datanya itu bisa dikumpulkan. Data driven technology itu maksudnya adalah teknologi yang dilandasi diarahkan oleh data. Dan alatnya itu adalah artificial intelligence dan machine learning. Sebenarnya tingkat lanjut ada lagi namanya deep learning. Ya. Ini riset-risetnya orang informatika dan ilmu komputer ini. Ya. Ini kemudian the shift government agencies, ya, adanya perubahan, ya, perilaku dari lembaga pemerintah from the dashboard reporting of lagging indicator, ya. Jadi dulu itu lembaga pemerintah, para pejabatnya atau pegawai pemerintah, ya, itu pemantauannya itu berdasarkan dashboard, ya, berdasarkan dashboard laporan yang berbasis yang tertinggal, ya, yang masih konvensional. Namun dengan seiring dengan adanya berbasis data ini, operasional analitik, itu laporan-laporan yang tidak online, tidak real time itu bisa diperbaharui, dan laporannya itu will help decision makers, akan membantu para pengambilan keputusan from front line to executive. Jadi data yang berasal dari front line itu adalah yang di ujung tombak, pegawai yang tingkat paling rendah, dan bisa sampai ke level eksekutif. Sehingga ini akan membuat pengambilan keputusan make better context based operational decision in real time. Jadi pengambilan keputusan itu sesuai dengan konteksnya dan real time, ya, berdasarkan data saat itu juga. Ini saya contohkan yang gampang, ya. Contoh dashboard kartu kontrol di toilet. Itu dashboard. Ada kartu supervisi kalau kita ke toilet hotel atau ya. Kapan dibersihkan, penanggung-jawaban kapan, itu dikatakan dashboard yang lama, masa kuno yang tertinggal sudah. Dan itu tidak langsung ke level pejabat paling tinggi eksekutif. Nanti berangkai. Nah, kalau sudah pakai sistem, ya, itu langsung bisa dimonitor. Contoh kalau di bandara sekarang itu sudah tidak lagi menggunakan kartu kontrol WC kapan dibersihkan dan lain sebagainya. Ya, itu sudah kuno. Tapi sekarang ini sudah berupa survei. Kalau di bandara internasional itu pengguna toilet itu disuruh ngeklik, ya, pelayanannya bagaimana. Ada yang kelihatan wajah sedih, wajah senyum, ya, itu. Ya, pengunjung itu tinggal tap tangannya, kemudian nantinya data itu akan, ya, itu namanya frontline, ya. Ya, frontline itu data dari pengunjung langsung nanti akan mengalir ke eksekutif. Nah, para eksekutif bandara, ya, itu bisa langsung melihat, oh, ternyata, ya, pengunjung banyak yang terpuaskan karena hasilnya senyum banyaknya. Nah, itu bisa seperti itu. Dan kenapa teknologi itu akan jadi tren, ya? Karena dapat meningkatkan quality, konsistensi, dan efektivitas
dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Tadi kan cepat banget kan, datanya mengalir ke atasan. Kemudian shift the focus of service delivery from reactive to proactive. Jadi tadinya pelayanan itu berbasis reaktif saja, kalau ada sesuatu baru bereaksi, tapi proaktif, belum ada masalah sudah tangani dulu, sudah diperkirakan. Kemudian ada free up knowledge worker, by reducing the effort spent doing repetitive administrative. Intinya adalah pegawai itu tidak perlu melakukan hal-hal yang sifatnya berulang-ulang. Itu serahkan aja ke mesin. Serahkan saja ke mesin. Itulah inti dari teknologi yang berbasis data yang dibantu oleh teknologi yang bernama artificial intelligence dan machine learning. Nah, yang terakhir sekarang data sharing as a program. Adanya COVID-19 itu akhirnya mengarahkan kebutuhan data sharing. Data harus saling berbagi. Yang tadinya itu resisten pada nggak mau. Tapi sekarang ini dengan adanya COVID ada sharing data. Contoh adalah data tentang mana pasien-pasien yang terpapar COVID. Kan cepat banget sekarang sharing data. Mulai dari tingkat RT dilaporkan kepada desa, puskesmas, ya, nanti kabupaten, langsung ke tingkat nasional, bahkan WHO sudah. Nah, itu namanya sharing data sudah. Luar biasa. Itu karena COVID-19. Sehingga secara global pun cepat sekali dihimpun. This needs support from cross-functional data governance, ya, dan across multiple agency. Jadi lintas dinas, lintas departemen sudah. Ya. Jadi memotong batas-batas organisasi. Need for data sharing to be pragmatic rather than project based. Jadi kebutuhan untuk teknologi supaya datanya bisa selalu di-sharing itu harus diprogramkan. Bukan hanya berdasarkan proyek saja. Berdasarkan proyek adalah ada umumnya proyek tentang membangun aplikasi supaya datanya sharing. Nanti proyeknya selesai, itu juga selesai. Itu harus masuk kepada program-program pemerintah secara rutin. Maksudnya seperti itu. Karena sharing data sekarang ini menjadi suatu keniscayaan, suatu keharusan. Ya. Data itu bukan hanya setor ya, umumnya dari desa disetorkan ke kecamatan, ya, kecamatan berangkai itu. Tapi ketika aplikasi yang di-entry oleh desa store entry data di aplikasi, ya, di sistem. Ketika sudah di-entry di-input oleh desa, maka semuanya akan dapat melihat perubahannya. Itulah sharing data sekarang. Bukan berarti secara estafet datanya selalu dikirim, tapi karena ada yang entry di bawah, yang lain akan berubah semua. Ya, itulah sekarang luar biasa. Dan kalau sudah seperti itu, tidak boleh ada ego sektoral dalam berbagi data. Itulah sekarang ini sudah contohnya yang di bidang pendidikan, kalau kita menggunakan Eldiru semacam ini ya kita kuliah, itu datanya nantinya akan terekam oleh Dikti. Untuk keperluan apa? Yang pertama, kalau kita kuliahnya di Eldiru, kita open, kuliah kita bisa ya seperti presentasi ini ya, kuliah kita itu bisa diikuti oleh mahasiswa lain dari perguruan tinggi lain. Ya, kalau di Spada, ya, Spada Dikti, Spada itu kayak Eldirunya Dikti. Itu kalau kita dimasukkan Spada kuliahnya, berarti nanti bisa diikuti oleh orang lain, bukan hanya mahasiswa. Ya, itu dosennya bisa mengikuti kuliah saya juga seperti ini. Kalau saya masukkan ke Spada Dikti, kuliah governance digital ini. Ya, itu yang pertama ya, Eldiru itu bisa sharing seperti itu. Yang kedua adalah
ketika kita punya aktivitas di LDIRU, datanya itu akan mengalir ke Dikti, nanti menjadi salah satu item pemeringkatan perguruan tinggi. Karena salah satu item untuk penilaian pemeringkatan perguruan tinggi adalah pemanfaatan e-learning. Jadi semakin aktif e-learning kita, skornya akan tambah meningkat. Mudah-mudahan pemeringkatannya juga naik ya. Nggak tahu kalau tahun ini tahun kemarin berapa ya. Mudah-mudahan kita bisa 10 besar semuanya. Ya itu juga tergantung kita pemanfaatan e-learning yang masuk ke LDIRU yang khusus. Itu diharapkan seperti itu. Ya, saya kira demikian ya apa yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami karena ini agak sulit juga dalam bahasa Inggris dan teknologinya sangat baru ya. Jadi teknologinya sangat baru ya, harus kita pahami, bahasanya bahasa Inggris, tapi mudah-mudahan menambah wawasan Anda ya. Ke depan itu teknologi yang dibangun berkaitan dengan trust, kepercayaan masyarakat kepada publik ya, organisasi publik. Yang kedua adalah berdasarkan yang kedua adalah agility, kelincahan, keulitan. Bagaimana organisasi publik itu lincah, harus berubah. Yang ketiga adalah ketahanan, ketangguhan pegawai dan organisasinya. Dan itu ada 9 tren teknologi yang bisa mengarah ke sana. Ya, saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi tugas Anda dalam bersum ini akan saya upload di YouTube sehingga Anda bisa berkali-kali melihatnya. Maaf kalau kurang confirm karena memang materinya baru, terjemahan ya, mudah-mudahan saya bisa mengantarkan Anda untuk lebih memahami. Kalau kurang paham, sumber aslinya sudah saya upload di LDIRU. Silahkan baca sumber aslinya yang berformat PDF. Terima kasih. Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.